Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini nggak terasa kita sudah bertemu di bulan Ramadan penuh hikmah, hari Ramadan pertama. Semoga puasa kita di hari pertama Ramadan ini diberikan kelancaran, kenikmatan, kehikmatan dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan tak lupa juga ya, ibadah-ibadah sunnahnya juga kita laksanakan, karena momen-momen seperti ini tuh nggak datang setiap hari, setiap bulan ya, tapi datangnya cuma setahun sekali. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan kali ini bisa membawa banyak keberkahan untuk kita semua ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Oke teman-teman, kita kembali dulu ke video. Jadi ini ceritanya aku habis ngebolang ya. Ya ini jumlah sayurannya minimalis, sedikit-sedikit gitu. Ini ada genjer. Aku ngambil genjer ini dari depan rumah. Ini memang sengaja ditanam sama Pak suami ya, di paret. Di paret depan rumah gitu teman-teman. Karena memang waktu itu aku kan pernah bilang ya, kalau misalnya ada genjer di pinggir jalan kayak gitu, cuma nggak keambil. Alhasil pas minta tolong Pak suami suruh ngambilin gitu, ketika beliau pulang sholat subuh malah dibawain sebibit-bibitnya, seakar-akarnya baru ditaruh di paret depan rumah. Tapi ya Masya Allah ya teman-teman, ini genjernya hidup. Jadi ini aku ngambil 2 kali. Ini yang terakhir aku ambil, terus ada lagi yang di plastik sudah aku taruh di kulkas, ngambil duluan. Dan Masya Allah masih seger ya, makanya ini mau aku potekin dulu gitu, jadi nanti ketika mau nyayur tinggal disayur aja. Ya lumayan teman-teman ya, ini untuk sekali makan untuk 2 orang cukup lah ya. Dan ini untuk petikan yang pertama tuh lumayan hasilnya banyak daripada yang kedua, karena kalau misalnya cuma metik sekali aja ya hasilnya cuma sedikit aja tuh, bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini untuk bunganya atau buahnya ini sengaja juga aku ambil, karena memang kalau untuk buahnya tuh memang lebih manis ya teman-teman ya, tapi di sini aku pilihin juga karena banyak yang tua, sudah kelewat tua gitu ya. Nah kalau yang ini masih muda-muda. Ya alhamdulillah teman-teman, untuk hasil ngebolang hari ini tuh ada genjer, ada cepoka atau poka, itu juga pokanya sudah, pohonnya sudah tua, jadi hasilnya juga sedikit gitu. Terus kemudian ada kunyit, kunyitnya juga masih agak muda-muda. Terus lagi ada daun ubi rambat. Nah kalau untuk daun ubi rambatnya ini lumayan banyak ya. Ini sebenarnya jarang aku petikin untuk daun ubi rambatnya ini, makanya agak-agak apa ya, agak-agak cungkring atau apa ya, kurus kayak gitu, karena jarang dipetik. Alhasil ya seperti itu. Gimana nih puasanya untuk hari pertama teman-teman? Apakah ada yang lolos ikut puasa hari pertama, atau ada yang malah nggak bisa ikut di hari puasa pertama? Nggak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga kita para emak-emak setiap bulannya itu pasti dapat dispensasi gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk hari pertama, momen di hari pertama melaksanakan ibadah puasa tapi nggak bisa ikut berpuasa, ya nggak apa-apa, nanti juga insya Allah bisa gitu ya. Yang penting momen-momennya ini bisa kita nikmatin gitu ya teman-teman ya. Pokoknya Masya Allah ya, kalau kita ngomongin bulan Ramadan itu yang pastinya itu nggak ada habisnya gitu. Selain banyak banget keberkahan, diantaranya para pedagang-pedagang ya, yang biasanya mungkin pendapatannya ya cuman 1 kali lipat, tapi ketika di bulan Ramadan Masya Allah bisa berkali-kali lipat ya. Itu adalah salah satu keberkahan di bulan Ramadan untuk para pedagang, khususnya untuk pedagang takjil ya teman-teman ya, cemilan, jajanan seperti itu pasti banyak diburu gitu. Dan momen lainnya itu ketika bulan Ramadan itu adalah ya suasananya ketika kita war takjil ya teman-teman ya. Masya Allah pokoknya setiap sore itu pasti rame, apalagi kalau misalnya ada kampung Ramadan atau pasar Ramadan ya. Tapi untuk aku pribadi itu Masya Allah, tahun kemarin itu kalau ngomongin pasar Ramadan itu cuma sekali aja aku ke sana teman-teman. Itu pun sudah di penghujung Ramadan, karena memang anak-anak itu pengen gitu ya,
ke sana, pengen ke pasar Ramadan gitu beli takjil di sana. Ya sudah, alhasil baru aku ajak ke sana sama Pak suami. Ya Masya Allah ya, walaupun jualannya itu juga kurang lebih ya apa ya yang gorengan-gorengan apa yang ada di rumah gitu, cuman nuansanya kan beda gitu ya teman-teman ya, makanya kadang anak-anak itu juga ya namanya anak-anak ya penasaran gitu apa aja gitu yang ada di sana, makanya ya nggak ada salahnya ya sesekali kita ajak ke sana. Walaupun kalau kita masuk ke pasar Ramadan itu pasti akan menghabiskan budget yang lebih ya. Karena banyak banget makanan yang dijual di sana dan otomatis mata ini juga pada susah gitu ya untuk menahannya, apalagi ketika bawa para bocil ya, siap-siap deh ya. Biasanya itu melebihi dari budget. Nah ini aku itu lagi motongin sayurannya itu di luar ya teman-teman. Jadi sambil nungguin si Ade ini lagi berenang. Karena Masya Allah ya ini masih susah gitu kalau diajak mandi, makanya disiasatin ya seperti ini. Karena tempat kolamnya juga sudah selesai, maksudnya tanahnya itu sudah baru disemen gitu sama Pak suami, memang sengaja nanti ketika anak-anak itu mau berenang bisa dipakai untuk naruh kolamnya. Dan Masya Allah ya teman-teman, ini kondisinya memang sudah sore sekitar jam setengah 6-an, dan memang agak-agak mendung gimana gitu ya, mendung-mendung sendu gitu. Makanya sambil nemenin adik berenang, sambil juga aku motongin sayuran. Dan ini juga ada pisang, Masya Allah ya, kalau di sini nyebutnya itu pisang moli. Itu bebarengan buahnya teman-teman, Masya Allah. Pokoknya nanti ini mungkin ya tinggal dibagi-bagi sama tetangga aja biar bisa ngabisin gitu, biar nggak kewalahan gitu. Soalnya banyak, yang dua matang barengan, yang satunya baru berbuah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan ini aku lanjut untuk motongin daun ubi rambatnya ya. Walaupun kurus-kurus tapi alhamdulillah bisa untuk nambahin stok di sayur. Stok sayur di kulkas. Masya Allah, ngomongnya terbalik-balik. Jadi lumayan nanti bisa mengurangi ya budget kita untuk beli sayuran hijau. Dan untuk cepokanya memang pohonnya sudah tua ya teman-teman, makanya ini aku pilihin yang masih muda-muda aja cepokanya, makanya dapatnya juga sedikit. Dan di dalam plastik juga ini masih ada bayam. Ini bayamnya juga karena jarang aku petikin, dan alhasil ya kayak gini kurus-kurus juga bayamnya. Ini juga batangnya atau pohonnya sudah mulai tua seperti itu, makanya ya daunnya juga kayak gini ya teman-teman, nggak yang ginuk-ginuk yang seger-seger gitu. Tapi alhamdulillah bisa untuk tambahan sayur lagi gitu, bisa untuk makan atau sayurannya anak-anak. Soalnya kalau anak-anak tuh sayur bayam tuh suka yang hijau-hijau kayak gini. Ya namanya anak-anak ya teman-teman ya, kadang untuk makan sayur itu agak-agak susah gitu. Tapi kalau untuk anak-anakku ya memang aku biasain ya teman-teman, apa yang aku masak itu dimakan. Kalau misalnya nggak mau makan ya sudah, berarti nggak makan gitu. Jadi ya sedikit galak dan tegas gitu teman-teman, daripada nantinya anak itu milih-milih ya. Walaupun si Mas Yazid ini makannya tuh agak-agak milih juga ya daripada mbaknya. Kalau mbaknya manut-manut aja, misalnya disuruh makan ini iya mau. Tapi kalau masnya ini agak-agak milih, tapi ya walaupun gitu kalau misalnya aku sudah bilang seperti itu ya sudah, mau nggak mau dimakan. Memang sedikit galak ya, harus jadi galak gitu mama tuh supaya anak-anak tuh bisa sedikit nurut gitu. Dan oke, ini lanjut lagi videonya. Tadi ini Pak suami lagi beli gas ya, sekaligus beli es lilin. Masya Allah ya, karena gas ini sekarang masih agak-agak langka gitu ya, jadi ini ngantri dulu. Dan karena ibunya nih jualan es lilin, jadi setiap beli gas itu anak-anak itu pesen es lilin. Dan ini juga karena sudah sore, jadi adik juga sudah selesai gitu ya berenangnya sambil lanjut mau makan es lilin. Dan videoku sampai di sini juga ya teman-teman, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.